Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini akan menjelaskan mengenai proyek akhir kami, yaitu sistem monitoring dan aktivitas aplikasi dengan anggota yang bisa dilihat di layar. Boleh di next. Jadi kami akan menjelaskan mengenai beberapa hal seperti yang dapat dilihat di daftar isi. Boleh langsung di next. Oke, yang pertama itu adalah latar belakang. Jadi latar belakangnya itu sebenarnya dengan meningkatnya jumlah data yang menuntut pengelolaan dan pencarian data yang lebih efisien, proyek ini tuh bakal pakai dua struktur data, yaitu std vector sama std unordered map untuk mengelola data si log aplikasinya. Boleh di next. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari proyek ini sendiri itu untuk membangun sistem monitoring log berbasis C++ serta membandingkan performa si std vector tadi sama std unordered map-nya dalam pengelolaan data lognya. Boleh di next. Landasan dari proyek kami ini, proyek ini kan menggunakan std vector sebagai penyimpanan utama data log dan std unordered map sebagai indeks pencahayaan berdasarkan waktu, level, dan sumber log. Vektor itu memiliki kompleksitas insert 01 amortize dan search on. Sedangkan unordered map itu pakai kompleksitas rata-rata O1, sehingga keduanya itu bisa dibandingin dari sisi performa dan penggunaan memorinya. Boleh di next. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Berikutnya ini adalah gambar flowchart dari sistem aplikasi yang sudah kami buat. Jadi pertama itu sistem monitoring ini akan membaca data log underscore log txt itu data log ini sebagai tempat penyimpanan eksternal dari log-log ini agar nggak hilang saat program ini ditutup. Ketika dia dibaca, maka data yang ada di file itu akan disimpan ke satu vektor sebagai tempat penyimpanan utama dan tiga hash map yang dibedakan key-nya berdasarkan yang satu berdasarkan level, yang dua berdasarkan sumber, dan yang tiga berdasarkan waktu. Lalu pertama itu selalu ada tampilan menu. Yang pertama itu ada insert log. Jadi dia akan generate ID dan waktu otomatis. Lalu dia memasukkan uh, ya, data-data dari log itu, terus memulaikan waktu untuk pencarian data. Habis itu memasukkannya ke vektor dengan urutan vektor paling akhir. Dan memasukkan ke tiga hash map. Lalu yang kedua, tiga, empat itu dia menggunakan fungsi cari log buat mencari log data berdasarkan waktu, level, atau sumber. Dan memulai waktu, dan jika pencariannya berdasarkan pencarian dilakukan dua, yang menggunakan vektor dan menggunakan hashmap sekaligus, dan menggunakan vektor itu pencarian berlangsung secara ON dan hashmap itu berlangsung secara O1, dan hashmap itu berlaku pencarian dengan metode exact match atau harus sama sesuai key-nya, dan vektor dengan partial match. Lalu ada hapus log lama, jadi kita input batas log tanggal, terus mulai waktu proses lognya, penghapusan lognya, dan untuk filter hapus log data ini, jadi dia akan membuat sebuah vektor baru, dan isi yang lebih dari tanggal itu akan dimasukin ke vektor baru, atau log yang nggak bakal dihapus bakal dimasuk ke vektor baru, dan dia akan melakukan rebuild ulang, membangun ulang seluruh hashmap yang udah kita ada, dan memasukkan hashmap baru yang ada itu dengan sesuai yang ada di vektor yang kita baru buat, dan menyimpan ulang ke file eksternal yang udah ada, dan menampilkan waktu perbandingan. Dan untuk statistik memori itu menampilkan memori yang digunakan dan waktu yang digunakan, memori yang digunakan pada metode vektor dan hashmap. Untuk analisis kompleksitas itu untuk ringkasan trade-off yang dilakukan dan menu keluar. Lalu untuk metode pengujian, seperti yang udah dijelaskan tadi, kita menggunakan metode dua pengujian, yaitu pertama itu ada pengukuran berdasarkan waktu. Jadi berdasarkan waktu ini kita menggunakan fungsi std chrono untuk menghitung estimasi waktu yang digunakan saat program dijalankan, seperti pada proses insert log, pencarian log, dan penghapusan log pada metode vektor atau linear search yang berkompleksitas ON, dan metode hashmap yang menggunakan hash lookup yang berkompleksitas O1, dan pengukuran memori. Jadi kita juga hitung berapa sih banyaknya memori yang digunakan pada metode vektor dan metode hashmap. Lalu untuk implementasi struktur data yang seperti tadi itu ada vektor dan hashmap. Jadi vektor ini digunakan sebagai tempat penyimpanan utama, dan vektor sangat hemat memori, dan pencarian bersifat linear search atau ON, dan dia lebih lambat, tetapi dia menggunakan metode pencarian partial match. Lalu hashmap itu ada tiga hashmap yang dibagi berdasarkan waktu, level, dan sumber. Dan hashmap itu kekurangannya lebih banyak membutuhkan memori, tetapi dia cepat dan menggunakan metode pencarian exact match, dan penghapusan di pada hashmap ini berkompleksitas ON karena dia harus membangun ulang si hashmap yang udah dikasih tadi. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan. Baik, selanjutnya di sini terdapat bab hasil eksperimen. Jadi untuk hasil eksperimen itu sendiri, kami mengujikan dilakukan terhadap tiga ukuran data set. Itu yang pertama ada di 3.000, ada di 100.000, dan juga 500.000 baris log kita. Nah, di sini tujuan dari pengujiannya adalah supaya kita bisa mengamati pola perubahan performance seiring pertumbuhan volume data, dan juga membandingkan performa dua pendekatan antara struktur data yang tadi vektor dan juga hashmap tadi. Lalu di sini kita juga ada replikasi. Setiap skenario itu kita jalankan sebanyak 5 kali replikasi pada setiap ukuran dataset. Nah, nantinya untuk perbandingannya kita akan menggunakan nilai rata-rata dari 5 replikasi itu sendiri. Boleh di next.
terdapat dua tabel eksperimen. Hasil eksperimen yang pertama adalah tabel ringkasan rata-rata waktu, itu sesuai dengan ukuran dataset. Ada skenario yang kita ingin ujikan dari insert, ada search by level waktu sumber, dan juga ada delete log lama. Lalu untuk di tabel 6.2 adalah perbandingan estimasi pengguna memori RAM. Di sini adalah menggunakan based on KB, dan bisa dilihat juga untuk rasio kenaikannya adalah sebanyak 3 kali lipat. Mungkin boleh dilanjut di next slide. Baik, di sini yang pertama adalah operasi penyisipan insert. Bisa dilihat di sini bahwa grafiknya itu agak cenderung stabil untuk keduanya, dan mungkin terdapat perbedaan yang istilahnya tidak terlalu banyak. Karena memang dari hasil eksperimen kita juga menunjukkan bahwa ini sangat cepat dan juga cenderung konstan. Jadi di sini pada steady vector itu rata waktunya itu berkisar 5060 ns sampai 6360 nanosecond, sedangkan pada unordered map itu sekitar 9640 nanosecond hingga 7840 nanosecond. Boleh di next? Oke, lalu di sini juga ada hasil eksperimen, dan untuk hasil eksperimen itu saya visualisasikan dalam bentuk millisecond. Nah, di sini bisa dilihat juga bahwa di bagian yang hash map yang berwarna merah itu tuh cenderung datar. Itu yang menunjukkan bahwa dia itu adalah O1, sedangkan untuk di bagian vector itu dia tuh cenderung melesat gitu seiring dengan pertambahannya volume log. Lalu di sini juga membuktikan bahwa ternyata untuk linear search sendiri atau vector sendiri itu adalah ON untuk kompleksitasnya, sedangkan untuk hash map sendiri adalah di 0, O1. Boleh dilanjut? Baik, lalu di sini juga ada operasi penghapusan delayed. Mungkin sebenarnya untuk operasi penghapusan ini perbandingannya juga agak cenderung stabil, seperti penyisipan insert tadi, tapi bisa dilihat bahwa ternyata dari hasil eksperimen itu hash map agak sedikit lebih memakan waktu lama dibandingkan dari vektor itu sendiri. Boleh di next? Oke, perbandingan terakhir adalah dalam penggunaan memori. Bisa dilihat bahwa di sini vektor itu sangat efisien dalam penggunaan ruang memori. Jadi kayak pada ukuran dataset terbesar, vektor itu hanya mengonsumsi memori sebesar 78.120 KB atau sekitar 78,1 MB. Sedangkan untuk hash map itu sendiri bisa dilihat bahwa lonjakannya itu sangat melesat sekali, apalagi kalau misalkan dia dalam volume log yang besar gitu. Nah, makanya untuk trade-off-nya yang tadi sudah disampaikan oleh rekan saya, untuk steady vector itu sendiri sangat optimal secara ruang, tetapi dia sangat lemah dalam waktu pencarian. Sedangkan untuk Another Map, dia sangat optimal secara waktu pencarian, namun sangat mahal secara ruang. Mungkin boleh dilanjut oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian kesimpulan. Jadi, ringkasan temuan utamanya, jadi eksperimen pada dataset log ini berukuran hingga 500.000 baris, menunjukkan bahwa operasi penyisipan insert pada STD vector itu 6.360 nanosecond, dan unordered map-nya itu 7.840 nanosecond, sesuai dengan penjelasan Mira tadi. Terus, vektor dan unordered map ini berjalan seimbang pada kompleksitas konstan O1. Terus untuk operasi pencarian search, unordered map itu unggul mutlak dengan waktu stabil O1 di kisaran 4.280 hingga 3.561.000 sekian. Terus sementara vektor itu melambat secara linear ON hingga mencapai 207 juta sekian. Jadi hal itu tuh terjadi akibat proses pencarian sekuensial. Sebaliknya, operasi penghapusan delete log lama itu nunjukin anomali di mana si vektor itu bekerja jauh lebih cepat daripada si unordered map. Terus keterlambatan pada tabel itu disebabkan oleh overhead arsitektural fungsi rebuild hash map yang diwajibin membangun ulang seluruh struktur indeks dari nol agar data memori itu tetap sinkron. Boleh next. Nah, jadi masuk ke struktur data paling optimal dan alasannya. Jadi arsitektur paling optimal buat sistem monitoring ini itu adalah kombinasi hibrida sekuensial asosiatif dengan menitikberatkan unordered map sebagai lapisan indeks utama. Terus melalui prinsip time space trade-off, jadi alokasi ruang memori itu lebih besar sengaja digunakan buat mangkas waktu pencarian secara radikal. Terus penggunaan 3 indeks map terpisah, jadi kayak level sumber waktu itu menjamin respons pencarian itu tetap di O1 dan mangkas waktu tunggu administrasi itu hingga 98,2% pada data puncak. Nah, sementara itu data log mentah utuh itu bakal tetap disimpan di vektor agar operasi penulisan latar belakang dia tuh berjalan instan gitu. Walaupun sebenarnya kombinasi ini tuh ningkatin konsumsi RAM itu bisa hingga 3 kali lipat dibanding vektor murni. Terus pengorbanan ruangnya itu sangat sepadan karena berhasil mereduksi waktu pencarian dari ratusan juta nanodetik itu menjadi satuan milidetik gitu. Terus masuk ke saran pengembangan lanjutan. Jadi guna ningkatin efisiensi dan skalabilitas sistem di lingkungan produksinya, jadi kelompok kami itu merekomendasikan 4 langkah pengembangan lanjutan. Jadi yang pertama, untuk mengubah tipe nilai atau value pada indeks unordered map menjadi pointer object atau referensi posisi indeks. Misal kayak unordered map string vektor gitu. Untuk motong duplikasi data dan menghemat RAM itu bisa sampai 50 sampai hingga 60%. Nah, kedua, optimalin operasi penghapusan log lama dengan metode berbasis elemen spesifik menggunakan pencarian iterator granular.
yang fungsinya itu buat menghindari kebutuhan jenuh rekonstruksi total di tabel-tabel. Terus yang ketiga itu integrasi. Integrasikan struktur data pohon itu terurut seperti map yang O log n, khusus pada parameter waktu agar sistem itu mendukung fitur pencarian berbasis rentang waktu, jadi range query gitu. Nah, yang terakhir itu kita terapin mekanisme penguncian memori yang aman. Jadi kayak misal mutex gitu, agar aktivitas penulisan simultan itu dari pemrosesan paralel itu nggak ngeblokir antrian pencarian datanya. Untuk selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Untuk di kode kami itu ada beberapa fungsi. Jadi pertama kita tuh punya satu vektor yang udah dijelasin tadi dan tiga hashmap buat nyimpan satu berdasarkan level, satu berdasarkan sumber, dan satu lagi berdasarkan waktu. Lalu ini adalah fungsi-fungsi untuk yang dipanggil biar mempermudahkan kita saat menjalankan proses penjalanan program. Nah, ini adalah fungsi membangun ulang sebuah hashmap dan dipanggil ketika saat mendelete hapus atau hapus log. Jadi nanti hashmap itu bakal dihapus atau clear menggunakan fungsi clear dan dia akan diisi ke hashmap itu akan diisi lagi pakai data yang udah ada di log itu. Dan untuk ini baca data fungsi baca data dari file jadi dia baca dari file eksternal yang kita udah punya yaitu data logs.txt. Lalu di sini untuk fungsi tambah log baru, jadi pertama itu kita punya data-data yang kita simpan, yang kita inputkan. Lalu untuk di penyimpanan vektor itu yang udah dijelasin tadi, jadi dia pas menyimpan dengan vektor itu dia masukin ke baris baris paling bawah, makanya dia menggunakan pushback dan waktunya dicatat berapa penggunaan waktunya dan untuk insert menggunakan hashmap itu dia insert ke map level, insert ke map sumber, insert ke map waktu. Jadi dia 3 kali insert berdasarkan levelnya berdasarkan key-nya dan habis itu masukin ke file eksternal dan dicatat waktu penggunaannya. Lalu untuk cari log ini mungkin di bagian pencarian kan pas cari vektor itu kita menggunakan vektor dan menggunakan hashmap sekaligus dan untuk mencari vektor itu kita menggunakan fungsi find biar pencariannya itu berbasis partial match. Jadi nggak harus sesuai apa yang mau dicari keluar. Jadi bisa lebih fleksibel dalam pencarian saat menggunakan vektor. Tetapi bedanya saat menggunakan hashmap, dia menggunakan metode exact match atau pencarian itu harus sesuai key yang emang udah ada di data itu. Jadi kalau misalnya nggak sesuai, ya dia nggak bakal muncul. Jadi kalau di hashmap itu pencariannya tuh kurang fleksibel, nggak seperti vektor yang udah dijelasin tadi, karena dia menggunakan sistem key. Dan ini untuk penampilan hasilnya untuk hapus delete log itu tadi yang udah dijelasin. Jadi dia buat vektor baru log sisa dan nanti log sisa itu akan diisi sama vektor-vektor yang sesuai lebih dari batas yang udah kita tentuin di awal. Nanti bakal diisi dan hashmapnya juga bakal dibangun ulang atau di-build semua hashmap dan file log itu akan disimpan ke file eksternal yang di data log.txt. Dan nanti akan statistik itu kita menampilkan memori yang digunakan pada vektor dan hashmap. Untuk metode insert itu misal info sumber. Nah, kita kan tadi udah masuk sumbernya itu out. Nah, ini tuh ada kompleksitas waktu untuk insert itu. Kalau insert itu karena dia vektor itu dia paling bawah, maka dia kompleksitasnya O1 dan hashmap itu juga O1. Nah, di sini vektor lebih cepat daripada hashmap karena vektor itu cuma masukin satu vektor, sedangkan hashmap masukin 3 hashmap. Makanya vektor lebih cepat dari hashmap. Dan ketika cari berdasarkan tanggal, maka batas tanggalnya itu ketika nah, untuk pencarian berdasarkan vektor ini ada 106 yang ditampilkan dan hashmap juga 106 yang ditampilkan dia sama karena key-nya emang sesuai apa yang kita cari makanya sama dan vektor lebih lama karena dia menggunakan kompleksitas ON dan melakukan login satu persatu kecuali hashmap dan untuk berdasarkan sumber dan jadi kita di sini punya sumber yang namanya out service dan kita juga punya sumber yang namanya out. Dan untuk vektor, jadi dia akan menampilkan kata yang hampir yang mirip yang kita mau cari. Kayak tadi kita cari out, maka out service juga muncul dan out juga muncul. Dan maka ditemukan 2470 log melalui vektor. Sedangkan via hashmap dia cuma nemu satu karena dia emang harus key yang sesuai apa yang kita mau cari. Dan untuk waktunya ini ada vektor lebih lama daripada hashmap karena vektor harus melakukan linear scan. Untuk berdasarkan level, sama seperti hal yang tadi itu berdasarkan level berarti dia akan melakukan vektor looping satu-satu key yang sesuai dan hashmap dengan key yang sesuai yaitu key info. Di sini untuk hashmap dan vektor itu akan ditampilkan dua-duanya dan
log yang ditemukan itu dengan vektor dan hashmap itu sama aja. Ada 4.899 dan waktunya vektor lebih lama, sama kayak tadi dijelasin, karena vektor menggunakan linear scan, jadi pencarian lebih lama. Beda-beda dengan hashmap. Dan untuk hapus pertama itu, misal 2026, dan ketika penghapusan, maka si vektor ini lebih cepat dibandingkan dengan hashmap, karena vektor hanya menghapus pada satu vektor dan hashmap menghapus 3 hashmap, dan dia akan melakukan rebuild hashmap yang udah dijelasin yang ada di fungsi program tadi. Makanya vektor lebih cepat. Dan untuk statistik hasil itu ada estimasi memori yang digunakan. Nah, tadi yang dijelasin vektor itu dia lebih hemat memori, berbeda jauh dengan penggunaan memori yang ada di hashmap, itu bisa 3 kali lipatnya. Lalu untuk ringkasan analisis itu, untuk ini ringkasan dari sistem trade-off. Jadi pas insert itu O1 lebih cepat, search itu vektor ON, delete ON, dan hashmap itu insert O1, search O1, dan delete ON. Mungkin program sekian dari kami untuk program yang kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.